Dilantiknya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, telah memperjelas bahwa Presiden Joko Widodo, Jokowi, saat ini independen. Jokowi juga terlihat tak lagi di bawah bayang-bayang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu dikatakan oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024, saat menanggapi dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat itu untuk menggantikan Hadi Cahyanto. Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi seolah menegaskan bahwa Jokowi saat ini independen dan tidak lagi berada di bawah bayang-bawang dan intervensi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kata Khoirul. Jokowi, lanjut Khoirul, sebenarnya ingin mengajak AHY untuk masuk dalam pemerintahan sejak 2019. Namun, saat itu AHY tak bisa masuk karena terhalang oleh hubungan Megawati dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, yang sedang tidak baik. Menurut informasi, memang sejak 2019 Jokowi ingin mengajak AHY masuk ke pemerintahan, namun terhalang veto politik Megawati karena AHY adalah anak SBY, ujar Khoirul. Jokowi pada Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024, hari ini mengangkat AHY untuk menggantikan Hadi Cahyanto yang digeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, menggantikan Mahfud MD. Dijelaskan AHY, proses dirinya ditunjuk menjadi Menteri ATR BPN berlangsung sangat cepat. Pada Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024, malam ia mendapatkan telepon dari Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek Pratikno. AHY pun diminta untuk bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024. Ini serba mendadak, kalau boleh saya sedikit cerita. Jadi Senin malam itu saya baru mendapatkan telepon dari Mensesnek, Pak Pratik. Hanya bertanya, apakah ada di Jakarta, dan beliau kemudian menyampaikan saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Kemarin Selasa jam 8, jelas AHY. Meski mengaku tak tahu apa alasannya dia diundang ke istana, AHY tetap datang menemui Jokowi. Di sana suami Anissa Pohan itu akhirnya diminta oleh Presiden untuk bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju. Selain itu, kemarin Presiden Jokowi menyampaikan bahwa AHY bakal dilantik sebagai Menteri ATR BPN. Saya tidak tahu apa agendanya apa ketika itu, tapi saya datang tentunya dan disitulah beliau meminta saya untuk bergabung di kabinet. Lalu juga menyampaikan bahwa hari ini dilakukan pelantikan, kata AHY. Diketahui, pelantikan itu berdasarkan keputusan Presiden, Kepres Nomor 34 tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan tahun 2019 sampai tahun 2024 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nani Purwanti yang ditetapkan pada tanggal 20 Februari tahun 2024. Pak, sudah ada koordinasi dengan PDIP ketika memasukkan nama Mas AHY sebagai Menteri, Pak? Gimana? Sudah ada koordinasi dengan komunikasi PDIP? nggak Pak dengan PDIP ketika nanti mau mengambil Mas AHY? Jadi, pertama, ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR BPN, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu, beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat pertama. Beliau juga alumni Akademi Militer Akmil. Juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Di sisa jabatan. Saya tadi sampaikan 3 hal ke Pak Menteri BPN. Yang pertama yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif. Yang kedua, target untuk HGU carbon trading yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk.
Yang ketiga yang berkaitan dengan target 120 juta PTSL. 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus bisa kita selesaikan. Saya rasa itu. Presiden Joko Widodo resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada hari ini Rabu 21 Februari. Pelantikan itu pun dinilai menjadi cara Jokowi memperingatkan dan mengancam partai lain yang kadernya masih menjabat sebagai menteri namun tidak mendukung Prabowo Subianto. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Karyono Wibowo yang mengatakan ada sejumlah menteri yang partainya tidak mendukung Prabowo Gibran. Adapun partai itu diantaranya PDIP, PPP, Nasdem, dan PKB. Lantas lewat pelantikan AHY, Jokowi memberikan peringatan bagi menteri yang masih tergabung dalam kabinetnya. Karyono mengatakan kedepannya tidak menutup kemungkinan bahwa Jokowi akan mengganti atau mereshuffle menteri dari PDIP, Nasdem, dan PKB. Namun kata Karyono, hal ini juga tergantung sikap dari partai-partai tersebut terhadap hasil Pilpres. Karyono pun mencontohkan jika nantinya partai di luar koalisi Prabowo Gibran yang ada di parlemen mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Saat itulah Karyono menilai kemungkinan Jokowi akan melakukan reshuffle secara besar-besaran. Presiden Joko Widodo telah melantik Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada hari ini Rabu 21 Februari. Seusai pelantikan, kini Demokrat berani menyindir partai-partai yang bekerja di pemerintahan Jokowi namun bertingkah seperti oposisi. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng yang menegaskan Partai Demokrat akan konsisten dengan posisinya saat ini yang merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi. Lalu Andi menyindir partai-partai yang masih menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju. Namun beberapa di antara mereka kerap mengkritik kebijakan pemerintah seperti layaknya oposisi. Dengan pernyataan itu, Andi menegaskan bahwa Demokrat tidak akan bermain kaki dua. Ia pun mengaku menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi merupakan hal di luar ekspektasi dari Demokrat. Pasalnya proses dari oposisi menjadi koalisi merupakan waktu yang singkat. Andi mengaku mulanya Demokrat berencana menjadi koalisi pemerintahan periode 2024 hingga 2029 yang ditargetkan akan dipimpin Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu 21 Februari 2024. Pengamat politik menilai pelantikan AHY menunjukkan perseteruan antara Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin nyata. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan retaknya hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan semakin jelas dengan masuknya AHY di pemerintahan. Tidak hanya itu, Ujang juga menilai Jokowi sudah tidak menganggap menteri dari PDI Perjuangan yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu kata Ujang berkaca dari Jokowi yang melantik AHY yang notabene-nya partai yang dipimpinnya yaitu Demokrat adalah musuh dari PDI Perjuangan. Ditambah hubungan antara Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang turut diisukan mengalami keretakan. Menurut Ujang, faktor-faktor tersebut menegaskan kembali bahwa Jokowi sudah melakukan perlawanan terbuka terhadap Megawati dan PDI Perjuangan. Sehari setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis, 22 Februari 2024. AHY meninjau pelayanan pertanahan di Kota Manado, ibu kota Sulawesi Utara, dan menyerahkan 105 sertifikat tanah kepada masyarakat Kelurahan Malalayang II. Sertifikat itu merupakan hasil program redistribusi tanah serta pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL. 3 sertifikat diserahkan AHY secara door-to-door kepada warga yang berprofesi tukang kayu, petani, dan nelayan.
Dalam kunjungan kerja pertamanya ini, AHY juga berdialog masyarakat guna menyerap aspirasi serta memastikan proses sertifikasi tanah di daerah berjalan dengan baik. Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menyerahkan sertifikat untuk rumah ibadah di Gereja Masehi Injili di Minahasa, GIM, Tingkulu. Sertifikat tersebut diperuntukkan bagi GIM Anugerah Tingkulu dengan jumlah jemaah sebanyak 860 orang dan GIM Yosua Paal 4 dengan jumlah jemaah sebanyak 123 orang. Sebelum terbang ke Sulawesi Utara, pada Kamis pagi, AHY menggelar rapat perdana dengan jajarannya di Kementerian ATR, BPN. Dalam rapat itu AHY memberikan arahan langsung kepada direktorat serta jajaran kementerian. AHY mengatakan ia tengah menyusun program prioritas yang bisa dikerjakan dalam 100 hari kerja pertamanya sebagai menteri. AHY juga mengatakan bakal meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR, BPN yang ada di daerah. Tujuannya, untuk memastikan persoalan pertahanan di daerah terlayani dengan baik. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bentuk penegasan tidak akurnya Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tidak hanya itu, Jokowi juga dinilai memuluskan transisi pemerintahan Prabowo Gibran hingga menggagalkan hak angket Ganjar soal Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ujang saat dihubungi pada Rabu 21 Februari. Ujang menganggap pelantikan AHY oleh Jokowi sebagai Menteri ATR demi memuluskan transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak hanya soal Prabowo Gibran, Ujang juga menilai pelantikan AHY demi memperkuat koalisi di pemerintahan lantaran PD Perjuangan sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Lebih lanjut, Ujang menganggap pelantikan AHY menjadi senjata Jokowi untuk membendung terrealisasinya hak angket dari DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, pelantikan AHY mampu mengubah persepsi Demokrat untuk mendukung apapun langkah dan kebijakan Jokowi ke depan, khususnya hak angket yang diserukan oleh Ganjar Pranowo. Kalau hak angket kan perlu mekanismenya kan urusan, kalau sengketa pemilu itu urusan Mahkamah Konstitusi. Dan kalau soal kecurangan yang mana? Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng memberikan pernyataan terkait dengan usulan hak angket DPR terkait penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia tegas menolak terkait usulan hak angket yang diwacanakan oleh Capres Ganjar Pranowo. Hal itu lantaran Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi seusai Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Andi justru mempertanyakan di mana kecurangan yang terjadi dalam pemilu. Ia juga menegaskan saat ini bahwa Demokrat adalah bagian dari pemerintahan. Hal itu disampaikan oleh Andi saat menghadiri serah terima jabatan Menteri ATR BPN pada Rabu 21 Februari 2024. Angket soal kecurangan pemilu kan ada beberapa partai yang kalau hak angket kan perlu mekanismenya kan urusan, kalau sengketa pemilu itu urusan Mahkamah Konstitusi. Dan kalau soal kecurangan yang mana kalau dibuktikan, kami sekarang adalah Demokrat adalah bagian dari pemerintahan, kami konsisten. Tapi berarti tidak menggunakan hak angket itu? Apanya yang bilang mau ada kecurangan atau apa segala macam. Saya masih ingat dulu ada yang begitu lihat quick count langsung percaya, sekarang udah tidak percaya. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya
akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab.